Assalamualaikum Bu Neni. Iya Pak Agus, Waalaikumsalam. Ada apa Pak Agus ya? Eh, Nggih Bu, gini loh, saya mau menyampaikan sesuatu hal yang masih terkait dengan masalah yang ada di sekolahan kita, Bu. Oh, begitu Pak. Nggih Pak, monggo. Kira-kira permasalahan apa ya Pak yang ingin Bapak sampaikan? Eh, jadi begini Bu, Mm-mm. setiap kelas itu kan bahkan setiap siswa itu kan memiliki potensi dan minat yang berbeda. Nah, misal saja seperti kelas 10A. Nah, setiap Mm-mm. saya itu mengajar, itu tidak pernah merespon, Bu. Kalaupun ada, Mm. itu mungkin hanya dua atau tiga anak saja yang merespon. Nah, ini tentu saja membuat saya sebagai pengajar pun juga kurang nyaman apabila para siswa tidak mau merespon. Setiap kali proses pembelajaran dimulai, Oh, begitu ya Pak. Begini ya, Pak, kira-kira Pak Agus itu pernah melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Apakah ada suatu hal yang Bapak lakukan itu membuat anak-anak merasa tidak suka atau tidak nyaman begitu Pak? eh, seingat saya tidak pernah marah-marah, tidak pernah berkata kasar ataupun menyinggung perasaan mereka, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada mereka selama kegiatan belajar mengajar tuh, Bu. Begitu ya Pak. Atau mungkin Pak, adakah hal-hal yang ingin mereka dapatkan sebetulnya dari Pak Agus, tapi Pak Agus itu belum melakukan keinginan anak-anak? Kira-kira ada nggak Pak? Menurut saya itu Mm. sudah melakukan berbagai upaya agar proses pembelajaran di kelas 10A itu hidup dan efektif. Seperti media pembelajaran, terus kemudian metode pembelajaran yang saya pakai itu sudah cukup menarik dan sama dengan yang saya gunakan di kelas yang lainnya, Bu, padahal. Oh, begitu ya Pak. Lalu apakah menurut Pak Agus itu, tadi kan Pak Agus bilang metode media pembelajaran itu sama digunakan dengan kelas yang lainnya. Nah, kira-kira Pak Agus itu menggunakan metode dan media Iya, pembelajaran yang sama itu apakah rekodnya langsung udah nggak usah diganti harus deh. Lanjut Pak, dilakukan? lanjut. Iya. Nah, mungkin Langsung di bergantian gitu situ aja. letak solusinya ya, Bu ya. Mungkin memang beda kelas, apalagi beda peserta didik. Sebaliknya, media dan metode pembelajaran yang digunakan pun juga harusnya berbeda ya, Bu ya. Jadi, saya harus menyesuaikan dengan minat dan ketertarikan di kelas 10A. Karena di kelas 10A itu kalau misalkan saya amati ya, Hmm? mereka lebih suka dengan suasana yang santai dan penuh dengan humor. Itu, Nah, Bu. itu dia Pak. Nah, Bapak kan udah punya pikiran itu kan. Lalu langkah Iya. selanjutnya seperti apa yang akan Pak Agus lakukan? Ya, mungkin ke depannya saya akan lebih banyak menggunakan ice breaking ya, dan Hmm, memberikan selingan humor-humor untuk mereka agar mereka tidak sepaneng atau mungkin malas dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar saya. oh, begitu Pak. Betul sekali kalau menurut saya apa yang Pak Agus utarakan tadi. Karena memang humor-humor itu menjadi selingan mereka agar tidak sepaneng atau bosen dalam pembelajaran. Nah, lalu kira-kira kapan Pak akan mulai Pak Agus lakukan dari apa yang Pak Agus Menurut rencanakan tadi? menurut saya tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Saya akan sesegera mungkin mengubah strategi pembelajaran saya agar lebih meriah, interaktif, seru, dan penuh semangat, Bu, jelasnya. Nah, sangat bagus sekali Pak. Lalu kira-kira Pak dari obrolan kita ini Pak Agus sudah tahu kan apa yang akan dilakukan dan apa yang Pak Agus dapatkan ini? Nah, eh,
dengan apa itu percakapan kita hari ini, saya mendapatkan pencerahan dari Bu Neni. Dari yang awalnya saya bingung harus bagaimana untuk menangani kelas 10A yang tidak respon terhadap saya. Sekarang akhirnya mulai ada jalan keluar yang bisa diupayakan. Terima kasih banyak ya Bu Neni ya. Ya, sama-sama Pak Agus. Semoga pembelajarannya selalu menyenangkan ya Pak ya. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama. Ya, Ya, Assalamualaikum Pak Agus. waalaikumsalam. Oke, Bu Neni monggo. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nggih Pak, gini Pak, saya mau menyampaikan sesuatu hal kepada Pak Agus. Oh, begitu. Oke, Bu. Kira-kira hal apa sih yang akan Ibu sampaikan kepada saya? Gini Pak ya, saya mau cerita sedikit kepada Bapak. Sebenarnya ini tuh terkait pelaksanaan kegiatan P5 di sekolah saya Pak. Yang Hmm. saya merasa itu kegiatan ini kurang maksimal Pak. Saya sering mendapati kegiatan P5 di sekolah saya itu belum berjalan secara maksimal dan baik gitu Pak menurut saya. Oh, begitu. Eh, Kurang maksimalnya itu dalam hal apa ya yang Bu Neni maksud di sini itu? Gini Pak ya, seperti pada saat pawai budaya kemarin, sekolah saya kan mengadakan pawai budaya Pak. Di situ Hmm, kita mengambil tema Aku Cinta Indonesia yang diadakan di ya. sekolahan saya Pak. Nah, di kegiatan ini tuh ada beberapa guru Pak yang tidak mau berperan aktif dalam kegiatan ini. Begitu Pak ceritanya. Oh, begitu. Lalu, kira-kira menurut Bu Neni, apa yang bisa membuat itu terjadi, Bu? Kok bisa sampai apa itu guru-guru tidak mau berperan aktif dalam kegiatan itu? Menurut Bu Eni apa itu? Apa tuh kira-kira yang membuat permasalahan itu terjadi? Eh, Kalau saya renungkan Pak ya, menurut saya itu Mhm. memang dasarnya sih ada sebagian guru kan Pak, mereka tuh sudah merasa malas. Mungkin mereka tuh sebagian karena faktor usia, karena faktor kerepotan dengan kegiatan-kegiatan lain yang banyak sekali Pak di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dari situ pada akhirnya yang guru-guru yang lain tuh ikutan males juga karena ada yang lain pada males Pak. Jadi ada yang males, terus pada ikut-ikutan males juga. Dan yang aktif pun tidak dibedakan dengan yang males Pak di sini. Jadi kebanyakan mereka tuh malah ikut-ikutan yang males begitu Pak. Begitu. Nah, menurut Bu Neni, apakah kira-kira ada hal-hal yang kurang berkenan dari eh, pihak sekolahan yang membuat mereka itu tidak mau berperan aktif dalam kegiatan tersebut, Bu? Jadi misalkan eh, mungkin ada perkataan atau apa gitu yang membuat mereka itu akhirnya apa? Males. Kalau menurut saya sih Pak, kok nggak ada ya? Menurut saya itu selama ini kita sudah bersikap profesional loh Pak dan normatif terhadap semuanya. Kalau menurut saya sih begitu Pak. Oh, kalau sudah profesional dan normatif ya kepada Mm-mm. para rekan guru, lalu kenapa ya Bu ya kira-kira mereka masih belum bersedia aktif dalam kegiatan? Kalau saya renungkan ya Pak ya, mungkin ini menurut saya sih, karena memang itu ada beberapa kan yang tidak aktif. Itu tidak disoroti Pak. Nah, yang tidak aktif tadi disoroti oleh rekan-rekan yang lainnya itu maksudnya maaf ya Pak, saya ulang. Jadi itu di sini ada guru yang tidak aktif itu tadi disoroti oleh rekan-rekan yang lainnya. Lalu rekan-rekan yang lainnya ini tuh iri Pak dan akhirnya terbawa untuk menjadi tidak aktif. Jadi ya udah Oh, eh,
di sana nggak aktif, aku juga ikut-ikutan nggak aktif gitu aja. Kalau menurut saya sih gitu Pak, karena ikut-ikutan. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Nah, berarti dari sini kita sudah menemukan penyebabnya. Lalu kira-kira menurut Bu Neni, langkah konkret apa yang bisa diambil dalam menyelesaikan keadaan tersebut, Bu? Kalau saya merenungkan Pak beberapa hari, mungkin nih menurut saya, tapi saya belum mengutarakan ke siapa-siapa. Menurut saya nih kita perlu mengapresiasi sih Pak para guru-guru yang berperan aktif itu dalam kegiatan sekolah. Nah, hal itu tuh agar yang lain juga merasa termotivasi agar turut serta aktif berpartisipasi dalam kegiatannya. Jadi ada motivasinya gitu loh Pak. Jadi nggak lempeng semuanya. Baik, itu sudah merupakan sebuah langkah awal yang cukup baik, Bu, yang nanti eh, yang jenengan nanti akan lakukan. Nah, menurut Bu Neni, apresiasi berupa apa ya kira-kira yang tepat untuk hal ini, Bu? Kalau menurut saya sih mungkin bisa pemberian reward, insentif tambahan gitu Pak untuk guru-guru yang aktif atau sebuah penghargaan mungkin berupa reward-reward kecil yang lainnya seperti pemberian souvenir dan lain-lain yang bisa memotivasi mereka agar berlomba-lomba untuk aktif Pak. Kan kalau Nah, kita dikasih reward tuh kan lebih termotivasi gitu kan Pak. iya, Bu, betul. Setuju ya. Lalu kapan eh, apresiasi tersebut atau langkah tersebut bisa mulai diterapkan menurut Bu Neni? Kalau menurut saya sih semakin cepat lebih baik Pak. Karena mungkin ini tuh bisa mulai diterapkan pada kegiatan P5 berikutnya, Pak. Agar kita juga tuh segera tahu dampak perubahan setelah adanya program reward ini. Jadi menurut saya juga nggak di kegiatan P5 saja sih, Pak. Kegiatan-kegiatan berikutnya bisa diberikan reward untuk guru-guru yang lebih aktif gitu, Pak. Oh, ya, baik Bu Neni. Berarti dari pembahasan yang kita lakukan tadi, Bu ya, Mm-mm. eh, menurut Bu Neni, apa sih yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi itu pembahasan permasalahan yang apa itu Ibu Neni utarakan tadi? Ya sih Pak, dari pembahasan ini pada awalnya kan saya masih bingung nih Pak, kenapa ya kok bisa begini, kenapa guru-guru kok nggak aktif kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika saya mengobrol sama Pak Agus, saya mendapatkan solusi dan lebih cerah apa yang akan saya lakukan berikutnya. Dan terima kasih Pak Agus, semoga solusi kita hari ini bisa berjalan efektif dan kedepannya guru-guru pun juga bisa semakin aktif dalam mengikuti kegiatan. Makasih ya Pak Agus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Neni. Tapi jangan lupa Bu ya, nanti saya tunggu perkembangannya selanjutnya dari program ini seperti apa. Jadi nanti saya biar biar tahu perkembangannya seperti apa. Ya, baik Pak Agus. Tunggu perkembangan yang akan saya laporkan ke Pak Agus ya. Terima kasih Pak. Ya, baik sama-sama Bu Neni.